Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cipta, kembali lagi dalam program Podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Nur Aisyah Karnia sebagai host pada kali ini. Saya adalah siswa magang dari SMK Negeri 1 Atambua yang sedang magang di PT Cipta Sarana Cendekia. Kali ini saya nggak sendirian loh teman-teman, saya bersama Direktur PT Cipta Sarana Cendekia. Halo Mr. Alfi. Halo Aisyah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar Mr. Alfi kemarin baru pulang dari Kupang ya? Yes, baru aja pulang kurang lebih 2 hari yang lalu. Kalau boleh tahu, Mr. Alfi itu ngapain aja di sana? Jadi awalnya kita komunikasi ya sama teman-teman yang ada di Kupang, sama teman-teman guru tentunya. Kita ngajak kolaborasi sebetulnya dalam bentuk pelatihan, ya pengembangan. Dasarnya sih dulu karena kita udah cukup lama nih nggak komunikasi lagi sama teman-teman dari Kupang karena waktu itu kena COVID. Ini karena 2 tahun belakangan ini siswa-siswi magangnya dari Kupang juga sudah mulai bisa kembali menempuh pendidikan di Cipta lagi, termasuk kamu bahkan dari Atambua juga udah bisa datang ke Malang. Akhirnya kita kemarin memutuskan nih untuk menjalankan rencana kita yang sempat tertunda. Karena dulu di tahun 2018 akhir sama 2019 itu sebetulnya udah kita rencanakan untuk bisa main ke Kupang. Cuman karena waktu itu COVID ya, karena realisasinya mungkin target kita di 2020, akhirnya harus tertunda dan kemarin kita bisa ke sana dalam rangka workshop gitu. Oh iya, Mr. Alfi kalau boleh tahu, Mr. Alfi berangkat ke Kupangnya itu sama siapa aja? Kemarin kita satu tim bertiga, jadi ada saya, Miss Niken sama Miss Latifah. Karena workshopnya waktunya juga nggak terlalu panjang ya, jadi workshopnya hanya 3 hari, ya hitungan kasarnya 3 hari sampai 4 hari, dan itu materinya cukup lumayan karena pembahasannya agak banyak dan ada beberapa materi terpisah, jadi kita berangkat 3 orang dari Malang gitu. Iya, nah SMK Negeri 1 Kupang ini bukan pertama kalinya kan magang di PT Cipta Sarana Cendekia, sebelumnya pernah magang juga kan di sini. Apakah Mr. Alfi saat ke Kupang itu bertemu dengan alumni-alumni yang sempat magang di sini? Kalau diurut sejarahnya panjang ya sih, karena kalau sama SMKN 1 Kupang itu bahkan kayaknya mulai dari sebelum saya aktif full di Cipta ya, mungkin 2013-2012 itu kita udah ada kerjasama, karena saya ingat saya dulu waktu saya magang juga sudah ada anak PKL dari Kupang. Cuman kalau yang secara intens kita sering kolaps di program itu dari anak-anak angkatan 2015, 16, 17 ke bawah sih yang kita mungkin lebih ada kedekatan ya, karena PKL-nya waktu itu udah mulai PKL yang intens gitu ketika di kelas. Kalau kemarin selama 3 hari di sana, puji syukur bisa ketemu sama beberapa alumni juga yang udah mungkin sekitar ya kurang lebih 5-7 tahun nggak ketemu, sepulangnya dari mereka PKL akhirnya kemarin masih bisa ketemu. Oh gitu. Sebelum memasuki pembahasan ini nih, apa sih yang menjadi dorongan dan motivasi utama Mr. Alfi dan tim untuk berangkat ke SMK Negeri 1 Kupang? Ya itu tadi sih, intinya kita udah cukup lama nggak berkolaborasi lebih jauh gitu ya, di luar program PKL aja. Nah ini kemarin jadi salah satu target kita juga. Kenapa kok kita ada dorongan ke sana? Karena kita udah menyelesaikan untuk roadshow guru tamu di Jawa Timur. Kemudian kemarin ada peluang juga, ada chance datang bahwa teman-teman di Kupang juga butuh untuk workshop pengembangan guru kaitannya sama upgrading, sama upskilling di akuntansinya terutama dan di pengajarannya. Jadi kita coba tawarkan dan itu jadi dorongan utama kita supaya kita bisa bertemu, terkoneksi dan juga berhubungan sama sekolah-sekolah yang ada di NTT sebetulnya. Jadi targetnya nggak hanya di SMK Negeri 1 Kupang. Nah, gayung bersambut, kita mulai komunikasinya dari SMK Negeri 1 Kupang, kemudian mereka ACC, teman-teman di SMKN 1 Kupang kemudian mengadakan acara workshop pelatihan ini untuk komputer akuntansi, soft skill, dan juga pengembangan teaching factory. Dan di mendekati due date-nya, kita dapat informasi kalau ternyata acaranya nggak hanya khusus di SMK Negeri 1 Kupang, tapi ada beberapa sekolah penggabung. Dan akhirnya kemarin
ya mudah-mudahan bisa jadi langkah awal kita juga ya, salah satu dorongan kita untuk bisa terkoneksi sama sekolah-sekolah yang ada di NTT. Wah, kalau Gitu. boleh tahu sekolah mana-mana saja tuh yang mengikuti pelatihannya? Kemarin yang bergabung di pelatihan sama kita ada dari SMKN 1 Kupang, SMK Negeri 6 Kupang, kemudian dari sekolah kalian juga dari SMKN 1 Atambua, sama dari SMK Katolik di Keva, Keva Menanu. Gitu. Mm-mm. Nah, gimana sih persiapan Mr. Alfi dalam menyusun materi pelatihan itu? Karena di awal sebelum kita berangkat itu kita sudah bikin semacam apa ya, term of condition-nya ya, sama term of reference-nya kita udah bikin tornya. Jadi dari pihak panitia penyelenggara waktu itu meminta bahwa materi yang akan disampaikan nanti atau workshop yang akan diberikan nanti itu yang pertama kita akan mengadakan workshop atau praktikum untuk accurate ya, karena mereka minta ada update di komputer akuntansi, jadi minta workshop accurate. Yang kedua ada sesi meet expert bersama dengan siswa kelas 12 yang AKL di SMK Negeri 1 plus semua guru yang terlibat dalam kegiatan workshop itu minta soft skill public speaking. Dan yang ketiga full bersama semua sekolah tadi yang bergabung itu kita ngomongin masalah pembelajaran berbasis project sampai mendirikan teaching factory. Kalau untuk persiapan materinya kita sejujurnya nggak butuh waktu yang cukup panjang ya untuk persiapan materinya, karena 3 materi tersebut udah lumayan sering kita bawain. Cuman kemarin yang harus agak jadi pertimbangan adalah ada beberapa hal yang harus tak sesuaikan dulu. Ada beberapa hal yang harus saya sesuaikan dulu, jadi kita selama di sana juga sambil diskusi sama tim gurunya untuk tahu skopnya materinya nanti bakal seluas apa. Gitu. Nah, bagaimana Mr. Alfi bisa memastikan materi ini dapat relevan untuk para guru di SMK Negeri 1 Kupang ini? Kalau relevansi materinya jelas dari penawaran awal yang kita sampaikan bahwa yang diminta kemudian accurate, dan itu kita ngeliat sendiri kalau di Jawa ya, kalau kita ngomongin di Jawa Timur aja itu sekarang juga sudah mulai bergeser komputernya dari MYOB, dari MYOB itu ke accurate. Ya, nah itu kemudian terpakai atau tidak di sana ternyata kondisinya adalah beberapa guru di sana juga sudah sempat melaksanakan pelatihan accurate untuk versi desktopnya. Nah ini kemarin yang diminta adalah accurate yang versi online. Kalau relevansinya saya yakin bisa tersampaikan dan bisa relevan ya, bisa nyambung sama materi yang diberikan, karena untuk workshop kita sendiri udah terintegrasi sama pajak sampai aturan terbaru, dan kita juga udah mulai menggunakan transaksi-transaksi yang udah diupdate gitu. Ya, apakah ada tantangan dalam melakukan riset terkait sumber dan kondisi? Kalau untuk research-nya sendiri nggak ada ya, karena kita melakukan research-nya itu kita banyak diskusi aja sih sama tim guru yang ada di sana, dan mungkin karena selama ini kita udah terbiasa sama anak-anak Kupang PKL di sini, kita sering ngobrol, jadi kita sering tukar-menukar informasi masalah budaya, masalah lingkungan dan yang lain. Jadi kemarin nggak yang kaget-kaget amat sih. Mungkin kalau dari riset yang paling utama kemarin yang saya lakukan adalah kemarin saya minta daftar sekolahnya apa aja yang bergabung, kemudian kondisi gambaran umum sekolahnya seperti apa, karena itu ada kaitannya sih sama materi terakhir yang kita sampaikan gitu. Mulai dari keberangkatan hingga kembali ke Malang nih, aspek apa saja yang menurut Mr. Alfi itu paling berkesan? Kalau dari berangkat sampai pulang berarti secara keseluruhan nih ya, dari awal sampai akhir. Kalau yang paling berkesan buat kita sih tentu saja kita sudah disambut dengan baik. Itu yang paling berkesan buat kita. Kenapa? Karena hospitality-nya sangat baik sekali dari teman-teman panitia penyelenggara. Kemudian seluruh guru yang menjadi peserta dalam kegiatan workshop ini antusiasmenya itu dapat banget, atensinya itu dapat banget, mulai dari hari pertama sampai hari ketiga. Walaupun memang beberapa saya yakin ada yang mengalami bukan hambatan, tapi mungkin agak kesulitan mengoperasikan laptop gitu ya, kaitannya praktikum kan harus dilakukan secara berurutan dan mungkin dengan waktu yang pendek itu agak cepat sekali. Tapi beliau-beliau ini nggak ragu, nggak takut, nggak malu buat nanya dan minta bantuan ketika merasa kesulitan. Jadi nggak ada gengsinya itu ketika belajar. Itu yang bikin kita berkesan banget. Dan kita ngerasa kayak
apa ya, nggak terlalu ada hal yang berbeda sih antara di Kupang sama di Malang untuk situasinya secara keseluruhan, kecuali memang ada perbedaan di bahasa gitu ya, dan hal-hal lain yang berada di luar pelatihan. Jadi kesan pertama kita kemarin ketika datang adalah kita merasa sangat happy karena dapat atensi yang luar biasa, antusiasme yang luar biasa, dan disambut dengan baik. Nah, apakah ada nih momen tertentu yang atau kejadian lah yang ingin Mr. Alfi ceritakan ke penonton di rumah? Kejadian apa nih? Kejadian mulai dari perjalanan atau gimana nih? Kejadian lucu? Ya, atau gimana gitu. Kayak misal kenyamanan transportasi atau akomodasi atau pelayanan yang diberikan selama perjalanan. Kalau hal spesifik sih kayaknya nggak ada ya. Kan ya namanya kita perjalanan aman sih untuk untuk berangkatnya kita aman ya, karena kita udah spare waktu gitu kan. Kemudian kita ke bandara udah siap dan alhamdulillah udah di check in secara online sama pihak panitia, jadi kita udah aman, tinggal masuk doang, kita taruh bagasi, kita tunggu di boarding gate. Pulangnya sih yang agak kesiangan kita berangkatnya. Jadi waktu kita sampai di bandara tuh kita udah ikut boarding bagasinya, check-in bagasinya itu bareng sama penerbangan berikutnya. Jadi kita masuk itu jadi penumpang sebelum terakhir. Dalam kondisi pesawat udah penuh banget tuh. Nah itu agak lucunya di situ karena saya harus lihat Miss Latifah sama Miss Niken yang nggak pernah olahraga tiba-tiba lari-lari gitu ya. Oh gitu gitu. ya. Kalau selama di sananya akomodasi apa semuanya ditanggung. Penginapan juga kita alhamdulillah bisa istirahat dengan baik. Ya, hotelnya juga nggak terlalu jauh dari sekolah dan ada kendaraan khusus dari sekolah yang dipakai untuk antar jemput kita juga selama di sana gitu. Oke. Nah, bagaimana pengalaman Mr. Alfi dan tim saat pertama kali tiba di Kupang, khususnya SMK Negeri 1 Kupang? Bisa Mr. Alfi ceritakan gimana sambutan yang diterima atau kesan pertama terhadap sekolah dan lingkungan sekitar? Kalau waktu datang pertama karena kita ambil flightnya sore, jadi sampai sana udah malam ya. Sampai sana udah sekitar jam 8 malam. Yes, jam setengah 9, jam 9 kurang lah keluar dari bandara. Kita udah ditunggu, udah dijemput sama beberapa orang guru. Ada 2 orang guru dari SMK Negeri 1 Kupang. Ya langsung say hi, langsung happy karena udah lama nggak ketemu gitu ya, dan udah lama nggak main ke Malang. Terus kita sempat keluar dulu bareng-bareng untuk cari makan malam karena kita belum sempat makan juga selama di bandara. Terus baru kita ke penginapan. Esok harinya pagi kita dijemput sama armada dari sekolah, kemudian kita diantarkan ke sekolah juga. Hari pertama kita bareng sama gurunya ke sekolah. Sampai di sekolah kita ngerasa kaget juga di awal ya, karena sambutannya segitunya gitu. Kita ngerasa disambut dengan sangat baik. Kita langsung diarahkan ke meeting room, ke tempat pelatihannya, di mana di sana semua sudah ini. Walaupun selama 3 hari itu kita nggak sempat bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, karena yang bersangkutan juga sedang ada agenda di Jawa Tengah. Tapi dari beberapa jajaran tim, kemudian dari wakil kepala ada yang mewakili, dan itu selalu dikawal kegiatannya sampai selesai. Jadi kita ngerasa senang banget. Gitu, oke. Apakah ada momen atau peristiwa tertentu yang membuat Anda merasa terhubung secara emosional dengan Kupang? Satu, karena kita udah kenal guru-gurunya lama banget. Ya, ada beberapa orang, bahkan ada yang sudah purna tugas, ya ada pensiun. Jadi ada memori yang kepanggil lagi ketika ketemu dengan beberapa orang guru senior, kemudian ada guru-guru muda yang kita baru kenal gitu. Terus kalau apa yang membuat terhubung secara emosional ya pastinya ketika beritanya bocor bahwa kita ada di Kupang, kakak-kakak yang dulu sempat PKL, sempat magang itu langsung pada kontak ke saya, kontak ke Miss Niken, dan itu luar biasanya mereka masih mengingat setiap detail dari apa yang terjadi selama mereka PKL di Malang, dan itu mereka ceritakan ke semua teman-temannya di perguruan tinggi. Ada yang kuliah di Unwira, ada yang kuliah di Undana, ada yang kuliah di Politeknik Negeri Kupang. Dan cerita itu, pengalaman itu yang mereka ceritakan di sana. Dan ketika kita di sana pun mereka menyempatkan waktu untuk datang ke hotel, ke penginapan, untuk datang ke sekolah di saat kita istirahat gitu ya, atau di waktu senggang. Jadi kaitan emosionalnya lebih ke kita jadi punya kesempatan lagi nih ketemu sama adik-adik kita yang dulu sempat magang di Malang.
gitu. Oke, gitu. Kan seperti yang Mr. Alfi tadi bilang, ada beberapa sekolah yang ikut pelatihan itu kan. Nah, Mr. Alfi bisa jelaskan lebih detail mengenai pelatihan akurat online untuk para guru akuntansi. Terus bagaimana Mr. Alfi menilai kesiapan para guru dan siswa untuk memahami software itu? Kalau dari pelatihan kemarin sih, dalam satu waktu pelatihan itu, di 2 hari itu, yang saya tangkap di situ mayoritas ya, mungkin sekitar 70-80% peserta itu bisa langsung klik, bisa langsung tune in. Dan puji syukurnya, alhamdulillahnya itu di sana kita nggak dapat gangguan sama sekali, maksudnya dari segi jaringan atau koneksi. Sempat ada waktu 30 menit di hari kedua, koneksinya agak sedikit bermasalah, tapi ternyata masih bisa keep up, guru-gurunya tetap bisa ngikutin sampai selesai. Gitu. Ada beberapa guru mungkin yang nggak bisa mengikuti full dengan kecepatan yang sama, karena di tengah-tengah workshop masih harus menyelesaikan tugas dari sekolah masing-masing, jadi harus meninggalkan ruangan, tapi bisa saling bantu satu sama lain, jadi aman gitu. Kalau untuk kesiapannya sebetulnya saya rasa sih siap ya, kalau dari segi tim gurunya kemarin yang ikut workshop untuk kemudian menyampaikan materi itu ke siswa. Tinggal nanti kita kembalikan lagi ke sarana prasarana sama fasilitasnya di sekolah. Kalau memang memadai, saya yakin di sana siap sih sebetulnya untuk bisa full menggunakan Accurate Online gitu. Apakah ada tantangan khusus selama pelatihan itu? Tantangan khusus nggak ada ya. Berarti semuanya aman? Lancar semuanya, aman. Ya cuman mungkin sekitar 20 menit, 30 menit gangguannya di jaringan, dan itu nggak hanya di ruangan kita aja, ternyata hampir secara keseluruhan. Jadi ya itu teknis lah gitu. Tapi bisa di cover. Nah, bagaimana Mr. Alfi mendiskusikan konsep teaching factory ini dan project based learning kan ya dengan para guru dan manajemen? Nah, itu yang agak tricky di situ. Jadi setelah, kalau yang waktu Accurate itu kan workshop, jadi beliau-beliau semua kan mengikuti praktikum ya, menyelesaikan soalnya, menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Tapi ketika kita diskusi masalah project based learning sampai ke dalam TEFA itu, ya kondisinya karena ada 4 sekolah di sana, kondisinya masing-masing sekolah berbeda gitu. Ada yang fasilitasnya ada tapi timnya kurang, ada yang timnya ada fasilitasnya belum mendukung, ada yang dua-duanya kurang atau dua-duanya sudah mendukung tapi belum berjalan. Secara keseluruhan sama aja sih sebenarnya sama teman-teman yang ada di Jawa Timur ya, sama sekolah-sekolah yang kerja sama-sama Cipta yang saya datang ke sana untuk membentukkan TEFA sama project based learning. Kalau kendala yang berarti ya cuma satu, waktunya kurang, karena itu akan lebih enak kalau kita punya waktu lebih panjang ya ngobrolin masalah project based learning. Tapi dari satu sesi kemarin kita bahas masalah PJBL plus TEFA-nya, akhirnya ada beberapa sekolah kemarin sudah menentukan oke, TEFA-nya yang mau dipakai A katakanlah, dan nanti untuk susunan pembelajaran projectnya seperti apa itu kita sambung secara virtual gitu. Jadi kita dampingi lagi nantinya. Oke, apa peluang terbesar yang Mr. Alfi lihat dalam penerapan konsep di SMK Negeri 1 Kupang ini? Sejujurnya kalau peluang banyak ya. Maksudnya kalau dari segi tim AKL-nya sendiri, ketika kita ngobrol kemarin, kalau mau melaksanakan project based learning-nya itu luar biasa sebetulnya. Ya hanya mungkin satu, mindset-nya harus diperkuat dan mindset-nya harus disamakan antara guru produktif dengan normatif adaptif, dan juga harus bisa pembelajarannya konsepnya kolaboratif. Itu kalau mau jalan. Karena ya kalian kan dari atam buah. Yeah. Kalian tahu sendirilah, selama kamu di Malang, selama kamu di Jawa dalam berapa, 1 bulan ini ya? Iya, udah 1 bulan. Dalam 1 bulan ini, kamu ngerasakan kan ada banyak hal yang berbeda antara di sana di sini gitu. Yang di sini ada, di sana nggak ada ya. Hal-hal yang belum ada itu kan sebetulnya peluang. Itu kan bisa jadi sebuah keresahan yang bisa kita kerjakan gitu ya. Dan itu bisa memunculkan perannya SMK itu di mana. Nah, itu bisa dipakai sebetulnya di sana. Oke. Gitu. Dalam sesi guru tamu nih, pendekatan apa yang Mr. Alfi gunakan untuk sharing terkait soft skill kepada para siswa? Kalau dengan siswa kemarin, mungkin karena saya udah kebiasaan kali ya, ketemu siswa SMK segitu banyak dengan culture yang beda-beda gitu. Jadi saya nggak merasa ada kesenjangan jauh-jauh amat sama
kondisi audiensnya. Jadi kalau pendekatan kemarin kita pakai pendekatan personal aja. Kayak saya tetap mendekat ke usianya teman-teman sekalian yang masih kelas 12. Saya pakai isu-isu yang masih relate dengan kehidupan mereka dan langsung kita kaitkan, kita praktekin juga ke materinya, karena materinya kemarin kebetulan si public speaking gitu, dan ternyata kena gitu. Kalau untuk mancingnya gimana, nggak terlalu banyak sih, saya pakai gimmick-gimmick yang biasa saya pakai. Dan yang kedua sempat belajar beberapa kosakata bahasa sanan supaya ada muncul sedikit kedekatan gitu. Jadi pas ngobrol ada ketawanya dikit gitu lah. Gitu. Oke, apa saja keterampilan utama yang Anda harapkan bisa mereka kuasai selama sesi ini, dan bagaimana respon para siswa terhadap materi yang diberikan Mr. Alfi? Itu sebetulnya kemarin sekaligus mereka pra PKL. Jadi sebelum berangkat magang. Jadi yang dilibatkan itu adalah siswa kelas 12. Jadi kemarin kita ngasih soft skill-nya adalah ya gimana cara berkomunikasi dengan baik secara verbal terutama, karena non verbalnya sudah di cover sama sekolah. Jadi kita belajar gimana caranya secara verbal untuk public speaking seperti apa, public speaking dalam acara resmi, acara formal, non formal, kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan baik, yang kayak gitu-gitu. Oke, bagaimana nih tanggapan para guru dan siswa terhadap materi pelatihan yang Mr. Alfi bawakan? Kalau untuk yang di soft skill itu, kalau siswanya saya seneng karena 80%, 90% mereka memperhatikan banget, atensinya banget. Terus ketika wayahnya, terus ketika waktunya praktikum, mereka mau gitu, voluntary. Ada yang beberapa saya tunjuk, memang saya minta mana yang lucu bu, gitu, saya suruh maju ke depan. Mana yang funny, saya suruh maju ke depan, dan mereka mau apa ya? Mereka mau mengikuti lah bahasanya. Mereka mau berkontribusi dalam kegiatan pelatihannya itu. Kalau dari guru-gurunya sendiri dari awal sampai akhir nggak ada yang beranjak, mereka mengikuti gitu. Dan bahkan setelah pelatihan langsung dipakai tuh. Ketika penutupan acara, penutupan kegiatan gitu, semua tips sama trik yang saya ajarin di situ dipakai. Gitu. Saat diskusi nih, apakah ada momen tertentu yang menurut Mr. Alfi itu menarik, atau pertanyaan-pertanyaan unik dari para peserta? Ada ya, ada beberapa sih, cuman nggak bisa semuanya mungkin kita sebutin dan kita kasih video ini ya. Cuman mungkin yang perlu tak garis bawain itu di beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan serupa yang kita terima juga, nggak hanya dari teman-teman di NTT, dari Kupang khususnya, tapi di Jawa juga kita banyak pertanyaan seperti itu. Kayak gimana sih kemudian kita memposisikan diri supaya project based learning ideal atau TEFA yang ideal itu bisa terbentuk gitu ya. Komunikasi yang mesti jadi permasalahan utama kan di sana. Nah itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang seru untuk dibahas, karena setelah pertanyaan keluar dan saya jawab, solusinya cuma satu, bahwa komunikasi itu dibentuk, keberanian itu harus dibawa supaya program bisa berjalan. Nah itu baru permasalahan di sana masing-masing timbul. Terus pertanyaan yang kedua lagi, kemarin sempat ditanyain sama beberapa guru nih dari Atambua. Kalau misalkan nanti diagendakan lagi, tapi di Atambua mau nggak gitu ya, saja pasti mau lah. Jangan kan ke Atambua, kemana juga kita berangkat selama dibutuhkan, kan kayak gitu. Berdasarkan kegiatan yang Mr. Alfi dan tim sudah lakukan nih, apakah ada rencana tindak lanjut untuk bekerja sama lagi dengan SMK Negeri 1 Kupang atau bahkan sekolah-sekolah lainnya di NTT? Kalau rencana untuk kerjasama ada sih, ya mudah-mudahan nanti dimulai dari sekolah yang kemarin sempat kolaborasi sama kita juga di acara itu ya. Kemarin kita mulai dari SMK Negeri 1, dengan Atambua kita juga sudah mulai banyak program kerjasama. Nanti mungkin menyusul ke depan dengan Keva sama dengan SMK Negeri 6. Kita akan mulai dari hal-hal yang sederhana, dan kemarin sempat jadi obrolan juga bahwa gimana kalau direncanakan nih, maksudnya secara sistematis nanti tahun depan untuk pelaksanaan PKL buat teman-teman dari NTT yang mau berangkat ke Malang, ke Cipta, nanti dikoordinir berangkatnya bisa sama-sama itu. Jadi di satu periode yang sama, gabungan antara SMK Negeri 1, 6, SMKN 1 Atambua, dan yang lain. Jadi satu keberangkatan itu bisa satu batch atau dua batch secara langsung sekaligus. Jadi nanti memudahkan untuk akomodasi, transportasi, sama komunikasinya. Ya mudah-mudahan bisa terkoneksi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi program kerjasamanya.
Dan kemarin ketika di sana saya juga dapat kesempatan untuk bisa bertemu sama berdiskusi sama rekan-rekan dari Politeknik Negeri Kupang juga. Gitu. Nah, kita udah ngobrol banyak nih, Mister. Gimana kalau kita minum dulu? Boleh. Ya. Boleh. Kok kosong? Oke. Nah, tadi udah bahas dari perjalanannya Mister Alfi dari Malang ke Kupang, juga gimana kegiatan pelatihannya. Sekarang kita membahas tentang adaptasi budaya nih. Bisa nggak sih Mister Alfi beradaptasi di Kupang? Setahu saya ya, Kupang itu kan panas sekali kan, beda jauh dengan Malang itu yang adem. Nah, apakah Mister Alfi bisa beradaptasi di situ? Mulai dari komunikasi dan melihat keseharian masyarakat sana, bagaimana Mister Alfi menyesuaikan diri saat di Kupang? Kalau saya secara pribadi aman-aman aja sih. Tuh. Hari pertama malah sempat agak sombong sedikit karena nggak sepanas yang saya bayangkan. Ternyata memang kondisinya kata beberapa guru di sana hari itu memang lagi adem. Besoknya alhamdulillah di sisa waktu di sana panas. Waktu sholat Jumat juga ngerasa panas banget waktu jalan ke masjidnya juga. Jadi kalau dari suhu mungkin karena saya biasa di Batu, di Malang ya adalah perbedaan cuman biasa santai. Kalau dari segi budaya, dari segi yang lain nggak terlalu kaget juga, maksudnya nggak terlalu banyak merasakan karena kita jarang bersinggungan secara langsung karena waktunya memang kita banyak habis di kegiatan ya. Kita selesai jam 4 sore, setengah 5 sore kita udah kembali ke penginapan, terus nanti lepas jam 6 biasanya kita makan malam dulu. Biasanya kemarin kita pesan makan, kita makan di penginapan. Nanti jam 7, jam setengah 8 pasti ada kakak-kakak kalian dulu yang PKL di sana main ke hotel, main ke penginapan gitu. Kita ngumpul bareng, ngobrol di sana sampai malam. Jadi kita nggak yang terlalu banyak berinteraksi sama masyarakat sekitar. Cuman ya kemarin waktu sempat kita main ke Lasiana, kemudian kita sempat ke toko lele dan yang lain. Nah di situ kita baru sempat ngobrol-ngobrol. Kalau dari kebudayaan sih rasanya nggak begitu terpapar secara langsung, jadi adaptasinya mungkin nggak terlalu nggak terlalu jauh berbeda. Toh di sana kotanya juga rame sebenarnya, yang meskipun nggak sepadat di Malang, tapi kotanya juga kota rame, maksudnya kota besar lah. Jadi nggak terlalu shock secara kultural gitu. Kalau bahasa bisa mengikuti karena tadi terbiasa sama kakak-kakak. Mungkin Miss Niken sama Miss Latifah yang agak kaget gitu ya. Apa ada pengalaman menarik saat proses beradaptasi itu? Terutama saat mengobrol dengan para guru dan siswa. Kalau saya enggak. Justru pengalaman menariknya adalah tiba-tiba Miss Niken sama Miss Latifah mencoba berbicara dengan bahasa Kupang pakai logat Melayu. Halo. Iya. Oh gitu. Jadi aneh. Setengah risih sebenarnya. Malu. Oke. Menariknya di situ kali ya. Cuman saya betah-betahin. Oke. Nah, selama berada di Kupang nih, apakah Mr. Alfi dan tim sudah mencoba kuliner khas di sana atau mengunjungi tempat-tempat wisata di sana? Karena waktunya cukup pendek, kita juga kepengin sambil main sebenarnya. Tapi karena niat utamanya kemarin adalah kerja dan jamnya segitu padatnya, jadi kemarin nggak sempat main jauh-jauh. Hari pertama kita fokus untuk di materi, malamnya kita pakai istirahat. Hari kedua setelah kegiatan sorenya kita sempat main ke Lasiana gitu ya. Malamnya kita main di luar, kita cari makan di luar sama teman-teman PKL yang dulu pernah ke Malang. Hari ketiga sorenya kita dijemput sama pihak sekolah, kemudian kita makan di luar. Kalau untuk makanan khas kemarin nggak terlalu ini ya. Kita karena nggak sempat kulineran juga sebenarnya ya. Jadi mungkin pas malam kita makan seafood aja sama-sama, makan kuah asam. Terus salah satu favorit saya di situ biasa ini apa namanya? Apa tuh kalau boleh tahu?
ini kalau di sini like ngarani kembang kates apa ya? Bunganya ini, daun pepaya itu loh. Oh, apa? Sayur pepaya. Itu ya makanan-makanan gitulah. Sama kemarin ada gurunya yang punya usaha karena suaminya nelayan apa ya? Nggak tahu. Jadi ada usaha juga kuliner juga dan usahanya ikan ya. Kalau ikan sama ikan juga kemarin dibawain sate tapi dari ikan tuna gede itu. Enak banget. Pulangnya sih yang bawa CI sama dendeng. Nah, bagaimana Mr. Alfi mengkomparasi pendidikan di Kupang dengan kota-kota lainnya seperti di Malang? Apakah ada perbedaan signifikan yang Anda lihat terutama dalam penerapan teknologi akuntansi dan pendekatan teaching factory? Wah, saya nggak berani ya kalau harus mengkomparasi. Cuman kalau dari apa yang saya alami di sana, sebetulnya mungkin enggak. Cuman mungkin kecepatan informasi, kecepatan respon terhadap informasi sama perkembangan itu kan variabelnya mempengaruhi kan banyak ya. Kita juga nggak bisa bilang bahwa yang di luar itu akan selalu lebih lambat atau akan jauh lebih lama daripada yang ada di Jawa. Enggak. Guru-gurunya bahkan kemarin juga sudah sempat pegang Accurate yang desktop. Kalau udah terbiasa dengan desktop, saya yakin pindah ke online juga nggak terlalu susah gitu ya. Teva juga mereka sudah menjalankan block schedule walaupun belum bisa dijalankan secara maksimal. Katakanlah komunikasi timnya belum terbentuk, kesamaan visi sama misinya belum ada. Kalau saya ngerasa sih di sekolah yang saya datangi, di SMKN satunya saya nggak merasa ada perbedaan yang signifikan banget ya, kecuali dari culture, budaya, dan bahasa. Mungkin itu sih. Di sana juga sama, siswanya juga sopan-sopan sama tamu. Ketika kita datang, kita ketemu juga mereka senyum, salam, sapa pasti ada. Kayak gitu. Terus masalah pandangannya guru-gurunya juga ketika kemarin nggak terlalu jauh sebenarnya sama di Jawa. Oke. Nah, apa dampak jangka panjang yang Mr. Alfi harapkan dari kegiatan ini terhadap para guru dan siswa di SMKN 1 Kupang ini? Yang jelas, dengan kita datang kemarin, kita berusaha memberikan wawasan, kita berusaha memberikan jendela baru lagi supaya pandangannya lebih luas. Harapan kita ketika acaranya kemarin udah beres, udah selesai, kita pulang, ketika penutupan kemarin, ya satu, kita masih akan bisa terkoneksi lagi, kita bisa silaturahmi lagi. Yang kedua, dengan wawasan-wawasan baru yang kita bagikan dan kita udah bertukar banyak hal di sana, guru-gurunya jadi lebih terpacu lagi, lebih semangat lagi, lebih terlejut lagi untuk selalu melakukan updating sama upgrading ya, karena nanti itu ujungnya pasti ke upskilling dan itu yang sangat dibutuhkan. Dan tadi peluang di sana itu masih sangat banyak sekali untuk dimasuki teman-teman dari SMK dan bisa dikembangkan. Makanya harapan kita ke depannya justru dari sisi teman-teman yang ada di SMK ini bisa lebih ulet lagi, bisa lebih getol lagi buat bikin project dan yang lain, sehingga ya tadi kemunculannya sama kehadirannya SMK itu benar-benar terasa di sana karena beneran peluangnya masih luar biasa banyak. Nah, dari semua interaksi dan pengalaman selama 3 hari di Kupang nih, setelah perjalanan itu bagaimana Mr. Alfi merefleksikan pengalaman yang Mr. Alfi dapatkan? Apakah ada perubahan signifikan dalam Mr. Alfi memandang pendidikan atau diri sendiri sebagai profesional di bidang ini? Kalau diminta untuk merefleksikan perjalanan saya kemarin selama 5 hari ya, dan 3 hari kegiatan di sana ya, kita anggap 2 harinya perjalanan. Kalau diminta untuk merefleksikan itu, mungkin kalau dari segi saya pribadi, saya merasa bersyukur yang pertama ya, karena bisa dapat kesempatan yang memang sudah lama kita tunggu-tunggu untuk bisa pergi lebih jauh lagi gitu ya. Dan ketika saya melihat kondisi di sana, di satu sisi saya merasa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa tidak jauh berbeda, tapi di satu sisi juga saya merasa harusnya ada banyak hal yang masih bisa dikerjakan dan bisa mengejar katakanlah pembangunan tidak hanya secara fisik dan infrastruktur, tapi pembangunan dari segi mindset, pola pikir, kemudian pola kerja dan yang lain. Ketika pulang saya jadi merasa ya seharusnya kita bisa punya kemampuan untuk bisa melakukan pendampingan lebih dari ini gitu. Jadi ketika pulang dari sana kemarin saya merasa sayang banget waktunya cuma sedikit, tapi kendalanya pasti banyak ya, sehingga itu tidak bisa dijalankan dengan waktu yang panjang. Ya saya berharap apa yang kita berikan kemarin itu bisa maksimal, bisa berkah juga buat kita semua, dan saya berharap kita nanti bisa punya kesempatan dan punya power untuk lebih
jauh lagi dan punya power lebih banyak lagi untuk bisa membantu percepatan informasi di sana dan pengembangan pendidikan yang ada di sana. Kalau secara pribadi sebagai seorang profesional ya saya merasa di sana diterima dengan baik, ya. Terus saya merasakan indahnya toleransi yang pertama, karena saya diberikan fasilitas juga di sana. Saya masih bisa ikut sholat Jumat berjamaah juga. Ada tempat sholat juga, jadi kalau waktu zuhur kita disediakan tempat untuk sholat di sana. Full service, hospitality-nya kita ngerasa senang sekali. Jadi saya merasa bahwa dunia pendidikan ini memang seharusnya menjadi tempat untuk mendidik, dan mendidik itu dengan mencontohkan ya, nggak hanya sekedar mengajar yang ujung-ujungnya ke skill, tapi kita benar-benar mendidik sampai ke value-nya orang. Jadi kita kemarin sampai ketemu sama adik-adiknya, ketemu sama siswanya, kita tahu banyak cerita, bahkan kita kemarin sempat ketemu sama teman-teman dari SMKN 1 Kupang yang akan datang bulan September nanti. Jadi kamu bakalan dapat teman bulan September nanti dari SMK Negeri 1 Kupang. Wah. Gitu. Oke. Kita udah ngobrol banyak nih, mulai dari pengalaman perjalanan, kegiatan selama pelatihan, sama adaptasi budaya. Nah, kesimpulannya itu Mr. Alfi dan tim mengadakan kolaborasi dengan SMK Negeri 1 Kupang dalam pelatihan Accurate Online, guru tamu, dan agenda pendidikan lainnya. Nah, terima kasih untuk Mr. Alfi sudah menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini. Sama. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Bersama saya Nur Aisyah Karunia sebagai host pada kali ini dan narasumber saya Alfianta Cahyono. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.